Swastiastu. Mengawali laporan ini, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita sebagai umat beragama menghaturkan sesanti angayubagya, puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung pertewara nugrahnya pada hari ini kita sekalian dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara rapat konsultasi PKK Provinsi Bali tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati dan sangat saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Membayangkan hari ini jam 9 sebenarnya juga saya memimpin rapat rakor kesehatan sebalik dalam rangka mengintegrasikan sistem jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional atas instruksi Menteri Dalam Negeri. Sudah kumpul kan, sudah diprogramkan sejak sebulan yang lalu. Kemarin malam saya diajak bicara sama Ketua Tim Penggerak PKK. Ibu-ibu dan juga para kadernya di desa, dengan desa adatnya, dengan paralelnya, sehingga sampah ini kalau ini dijalankan strukturnya, sistemnya mulai tahun 2020 ini secara bertahap, saya kira 2022, 2023 itu masalah sampah ini akan beratas. Tentu ini tidak akan menyelesaikan 100%. Tapi paling tidak 60% kota dibuang. Ini kok diduk-dukin di DPA jadi masalah lagi sekarang. Aduh, saya pusing. Menjadi masalah di kementerian sekarang sampai masuk rapat terbatasnya Pak Presiden. Lantas rapat konsultasi PKK Provinsi Bali tahun 2020 pada hari ini Selasa 11 Februari 2020 dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Wartawannya banyak yang tahu. Asbungkara berjalan dengan baik. Senyum ibu-ibu semua adalah senyum kita. Senyum namun sakirti loka Bali supaya kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Kalau ada kurang mohon maaf. Saya Parmasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Yang sangat-sangat yang hormati dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kabupaten Sebali, Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita yang masih anteng, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sinergitasnya selama ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi maupun Kota Kabupaten yang berkesempatan hadir, yang tentunya akan selalu bersinergi dengan PKK setempat di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu pengurus PKK Provinsi maupun Kota Kabupaten Sebali yang sangat sayangi, yang banggakan. Dari sinergitas peran pemerintah dan penggerak PKK dan masyarakat dalam pengolahan sampah. Kemudian narasumber berikutnya Bapak Ida Bagus Anong. Beliau adalah Sekretaris Bapeda Provinsi Bali yang akan menyampaikan materi kebijakan pembangunan daerah Bali Nangun Sarkerti Loko Bali. Waktu yang disediakan kalau sesuai jadwal ini kita sampai 11.30. Jadi kalau memang disepakati oleh peserta, masing-masing narasumber akan kami berikan waktu 15 menit Pak ya. 15 menit masing-masing narasumber, kemudian kita lanjutkan diskusi. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Kursi Kostal, bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Jok yang hormati
Yang kami hormati pula para ketua tim penggerak PKK Kabupaten, para ketua tim penggerak PKK Kecamatan, dan para undangan lainnya yang berbahagia. Izin Ibu Ketua, jujur saya agak bingung kali ini karena seluruh materi yang ingin saya sampaikan tadi seluruhnya sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, ditambah lagi Ibu Ketua. Tetapi ada hikmahnya yang saya ambil karena waktunya hanya 15 menit. Jadi saya hanya mempertegas kembali di mana letak sinkronisasi antara tim penggerak PKK dengan pemerintah dan masyarakat. Di tingkat keluarga disebut dengan desa wisma. Oleh karena itu di sini tentu kalau kita melihat peran dan fungsi dari tim penggerak PKK ini selaku mitra pemerintah, ini kita harus betul-betul berpikir bahwa sebagai mitra pemerintah, bagaimana tim penggerak PKK ini mampu mendukung program-program yang sudah dirancang. Ini kami akan menyampaikan, tadi setelah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa kita akan menyampaikan apa sih program dan kegiatan di 2020. Program tersebut yaitu hanya satu, yaitu program partisipasi keswadayaan masyarakat. Dari program 10 program pokok PKK tersebut, kita akan membuat beberapa kegiatan, yang mana kegiatan yang pure dibuat di Provinsi Bali, dan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan yaitu mengikuti program dari pusat. Jadi dari pusat kita adopsi di Provinsi Bali, lanjut ke kabupaten kota dan kecamatan, sekaligus nanti ujung tombaknya adalah di desa dan kelurahan. Ketika yang satu juara, yang lain studi banding kepada sang juara, sehingga yang lainnya juga bisa sama. Itu tadi yang dipaparkan oleh Bu Sekretaris adalah kegiatan-kegiatan kita di tahun 2021. Nah, yang harapkan nanti ibu-ibu ketika menyampaikan program, mengusulkan program, yuk kita munculkan di situ adalah program. Hatinya PKK program. Kita sibuk urusan. Hanya satu yang nomor itu program adalah sosialisasi. Sosialisasi itu penyampaian kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan, mengantisipasi hal-hal yang urgent, hal-hal yang viral, yaitu hal yang urgent yang penting tentang narkoba, kemudian tentang menggawangi anak-anak supaya bermental Pancasila. Itu sosialisasi, itu program kita lakukan terus menerus selama setahun. Jadi Bu Sekretaris Titian sampaikan nanti munculkan hatinya PKK jadi program kita juga nanti tahun 2020-2021. Artinya apa? Ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan, dan desa tetap monitoring hatinya PKK yang sudah Titian support tahun kemarin. Gitu. Kalau desanya sekarang contohnya sudah hilang, munculkan kembali, imbaskan kembali. Yuk, itu program kita yang capaiannya paling tidak masa berakhir Titian 2023. Seluruh halaman rumah masyarakat di Bali hijau royo-royo dan bermanfaat. Jika kita juara, penjuari dari juara, memang hatinya PKK itu sudah terwujud di semua halaman rumah penduduk di Bali. Makanya jangan dianggap enteng program ini. Ini program, bukan kegiatan. Nah, di dalam program itu, program hatinya PKK ada kegiatannya. Yuk, ini PKK era baru. Sampunan nak kitu. Jangan hanya itu. Dia akan bosan dengan biasanya begitu, boleh. Tetapi dia akan tanya, apa harus begitu? Kalau ternyata biasanya begitu tidak menghasilkan apa-apa, apa harus begitu? Yuk kita hasilkan. Tujuannya itu tercapai. Gitu. Bisa selesai dalam setahun. 2021 kita masukkan lagi lanjutan dari program
menuntaskan sampah itu berbasis sumber. Satu yang perhatikan tadi misalnya itu ada terkait dengan gotong royong. Gotong royong kalau bisa balik menjadi contoh yang dimulai dari ibu-ibu PKK. Jadi kita anjurkan kepada ketua tim penggerak PKK desa, itu koordinasinya tentunya dari kecamatan dan kabupaten. Gotong royong itu jadikan gotong royong setiap sebulan sekali. Dulu di tahun 70-an, tidak sangat ingat ketika masih kecil, setiap minggu keluarga, ayah, ibu, anak itu keluar rumah minggu pagi sekitar jam 6. Jika keluar rumah dan kita masing-masing bergotong royong membersihkan telajakan rumah kita masing-masing. Jika gotong royong zaman itu seperti itu. Sekarang sudah kita tidak temui lagi. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita kembali pada satu hal yang baik yang bisa kita lakukan. Andai kata sebelum melakukan rutinitas di minggu pagi, sebelum berangkat weekend, itu minggu pagi sekitar jam 5, itu ketua tim penggerak PKK desa, nah karena memang wilayahnya desa, itu desa mengajak seluruh perempuan yang ada di desa itu keluar beserta anggota keluarganya, membawa cangkul, sabit. Nah, kita pilih nanti. Kita arahkan misalnya memilihnya di hari Minggu keberapa dalam bulan itu, entah minggu pertama di awal bulan itu. Jadi gerakan itu sudah hilang. Tidak ada salahnya kalau orang kemudian menoleh PKK karena PKK memulai hal yang sudah lama kita tinggalkan, tetapi sangat bagus untuk kita tetap lakukan.